Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan tutor Ibu Erni. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin, yang artinya, Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rizki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Adapun materi pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu 1. Menjelaskan arti makna Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, dan Al-Wahid, As-Somad. 2. Membuat karya berupa menulis Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad dengan seni kaligrafi. 3. Terbiasa menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Baik, pada materi pertama yaitu bagian A, makna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Al-Ghaffar adalah atau berasal dari kata ghafara yang artinya menutup. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menutup dosa-dosa hambanya. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikannya semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Al-Ghaffar ini dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani Al-Ghaffar dengan cara membiasakan untuk belajar menutupi aib orang lain. Menutupi aib orang lain maksudnya apabila kalian mengetahui kesalahan atau keburukan dan dosa yang dilakukan oleh orang lain sekecil apapun, baik langsung atau dari orang lain, tidak boleh membukanya atau menceritakannya kembali kepada orang lain agar tidak menyebar dan diketahui oleh orang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menutupi aib seseorang muslim, maka Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya bagian kedua yaitu sifat Allah Al-Afu. Al-Afu artinya menghapuskan atau menghilangkan dan melenyapkan dengan sifat afu. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua dosa makhluk, menghapus lebih kuat daripada menutup. Meneladani Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara 1. Memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita baik sengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang lain dari hati agar tidak diungkit kembali selamanya. 3. Tidak memelihara rasa dendam di dalam hati. Untuk mendapat ampunan atas kesalahan kepada Allah lebih mudah daripada mendapatkan maaf atas kesalahan kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat seseorang sebelum orang yang dianiayanya atau disakitinya memaafkannya. Oleh sebab itu, dalam hubungan kita dengan sesama manusia harus senantiasa berhati-hati, baik pikiran, ucapan, dan perbuatan.
Jangan sampai terjebak dengan perbuatan dosa, khususnya dosa suudzon akibat terlalu cepat menerima dan menyebarkan berita bohong atau hoaks. Selanjutnya yang ketiga yaitu Al-Wahid. Al-Wahid artinya tunggal. Al-Wahid adalah Zat tunggal, sendiri dan tanpa ada yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sekutu dengan tandingannya. Ciri orang yang mengimani Kemahaesaan atau kemahatunggalan Allah di antaranya adalah selalu mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, selalu melaksanakan sholat wajib dengan tepat. Ketiga, hanya berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Yang kelima, fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai. Baik, selanjutnya yaitu Al-Samad. Al-Samad artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Ia meminta dan menggantungkan keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk yang diciptakannya. Setiap makhluk menyampaikan permintaan, keinginan, dan menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang berbeda. Hewan dengan cara bahasa hewan, tumbuhan dengan caranya yang berbeda, begitupun benda cair dan benda padat tentunya dengan caranya pula, termasuk cara manusia dengan caranya juga. Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya mengajarkan bahwa kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh sebab itu, jadilah kalian pribadi as-samad dengan cara sebagai berikut. 1. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. 2. Bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai cita-cita yang terbaik. Selanjutnya bagian C, cara Allah mengampuni kesalahan manusia. Setiap detik kita tidak terlepas yang namanya daripada dosa kepada Allah karena pikiran, ucapan, atau perbuatan. Sebanyak dan sebesar apapun dosa kita kepadanya, yakinlah Allah akan menghapus dan melenyapkannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan menghapuskan dosa apabila manusia bertaubat kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga-Nya." Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bagian C, syarat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. 1. Meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan. 2. Menyesali dengan sangat karena telah melakukan dosa. Ampuni ya Allah, ya Rabbi, aku menyesal telah melakukan dosa dan maksiat kepadamu. Yang ketiga, berniat dan bertekad yang kuat sepenuh hati untuk bertaubat. Ya Allah, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 4. Harus mendapatkan maaf dari orang yang dianiaya atau orang yang disakiti. Apabila kalian terlanjur melakukan sesuatu kesalahan atau perbuatan dosa, walaupun sekecil, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya dengan mengucapkan istighfar.
Baiklah, kita masuk pada kesimpulan materi pada pertemuan kali ini, yaitu Al-Ghaffar, yang artinya yaitu yang Maha Pengampun, Al-Afu yang Maha Pemaaf, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengampuni, mengajarkan kita untuk tidak takut berbuat salah selama kita mau bertaubat dan memperbaiki diri kita. Hal ini mendorong seseorang untuk berani mengambil resiko dan bertindak atau bertanggung jawab, karena kita tahu bahwa setiap kesalahan yang kita lakukan bisa diperbaiki. Seseorang tidak akan terjebak dalam rasa takut yang berlebihan yang menghambatnya untuk mencoba hal-hal baru. Alih-alih menyalahkan orang lain, ia akan lebih fokus untuk mengakui kesalahan dan berupaya memperbaikinya, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, baik, selanjutnya tugas pada materi kali ini yaitu buatlah satu contoh pengalaman al-afu di lingkungan keluarga. Mungkin itu materi pada pertemuan kali ini dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.